Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan DPRD Bali segera menuntaskan penanganan dugaan pelanggaran tata ruang di kawasan Jatiluwih Tabanan. Pansus TRAP menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan mengundang Bupati Tabanan dan pihak terkait pada hari Kamis 8 Januari 2026 di gedung DPRD Bali. Pada rapat dengar pendapat ini, menurut Ketua Pansus DPRD Bali Imade Suparto, Pansus menyerahkan rekomendasi resmi terkait aktivitas pembangunan di Jatiluwih yang berstatus warisan budaya dunia UNESCO. Hasil evaluasi Pansus menemukan adanya pembangunan 13 usaha restoran yang dinilai melanggar aturan tata ruang di lahan sawah dilindungi, LSD dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Kita undang untuk kita carikan solusi. Jadi diskusi bersama, ya kasarnya semacam FGD lah ya. Semacam FGD. Jadi kita undang pejabat yang punya kewenangan di sana, eksekutif, legislatif. Kita undang pejabat yang punya kewenangan di Provinsi Bali. Dan kita undang juga masyarakat. Dan kemudian lembaga-lembaga lain. Dan kemudian yang paham betul tentang situs warisan budaya dunia ini, kita undang. Pansus menilai aktivitas pembangunan tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan sistem subak dan integrasi landscape budaya Jatiluwih. Data Pansus menunjukkan luas sawah di Desa Jatiluwih menyusut dari sekitar 303 hektar menjadi 270 hektar. Padahal kawasan ini merupakan bagian dari subak seluas 1.282 hektar yang ditetapkan UNESCO sejak 2012. Ancaman administrasinya itu mulai evaluasi izinnya, pencabutan izinnya, penghentian kegiatannya, pembongkarannya, itu kalau sanksi administrasi. Sanksi pidananya juga itu ada, pidana itu ada ancamannya. Jadi yang coba-coba, yang mengeluarkan izin kena pidana, yang melakukan kegiatan di ruang-ruang yang salah itu juga ada pidananya. Ya, saya kira itu prinsipnya. Kedepan Pansus TRAP memastikan pembangunan baru di lahan sawah akan dimoratorium. Pansus juga mendorong pembentukan UPTD pengelolaan kawasan warisan budaya dunia agar pengawasan, pariwisata dan pendapatan dikelola satu pintu dan berpihak pada petani. Winato dan Ari Wiratmaja, Bali TV.